Pemerintah membuka peluang kerja skala nasional melalui rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih. Program ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat koperasi desa dan kelurahan sebagai penggerak ekonomi lokal. Sebanyak 30.000 formasi disiapkan, di mana pekerjaan ini terbuka bagi lulusan perguruan tinggi dari berbagai jurusan. Namun sayangnya hingga kini pemerintah belum memastikan panduan yang rinci terkait tugas, fungsi, dan peran manajer yang ditempatkan di setiap koperasi. Nah, untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses. Selamat pagi Pak Suroto. Selamat pagi Mas Yudi. Iya Pak, tadi saya mendengar hingga Senin kemarin ada lebih dari 380.000 ya pendaftar yang antusias untuk menjadi salah satu kandidat bagi posisi manajer Kopdes. Nah, bagaimana Anda melihat animo warga ini Pak? Ya, sekarang ini kan masa di mana banyak pengangguran intelektual ya, sarjana kita itu yang kalau tidak salah itu angka statistiknya terakhir itu kan 1,7 juta. Jadi kalau ada serbuan untuk melihat lowongan sampai 400, hampir 400.000 atau sudah 400.000 mungkin per hari ini gitu. Yep. Itu menandakan bahwa memang masyarakat kita terutama teman-teman sarjana yang masih muda-muda ini membutuhkan pekerjaan, Mas. Ya, tapi jujur saya agak sedikit bingung nih Pak, posisi yang dibutuhkan adalah langsung manajer. Sementara kita sampai saat ini belum tahu nih sebenarnya job desk seperti apa, kemudian juga struktur organisasi Kopdes ini seperti apa, dan betapa Anda melihat sebenarnya urgensi seorang manajer ini cukup memang dibutuhkan saat ini sebagai salah satu level yang memang dibutuhkan oleh Kopdes. Ya kalau satu desa itu satu koperasi berarti kan ada 80.000 Mas. Berarti kebutuhan manajer itu ya harus ada 80.000 manajer. Tapi per hari ini kan statistik yang sudah dibangun, sedang dibangun dan juga dalam progres itu saya melihat di dashboard dari apa yang dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pembangun dari kegiatan pembangunan fisik dari gerai dan kantor serta gudang dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini mereka sudah memperkirakan mungkin akhir Oktober, November gitu atau akhir tahun lah sebutlah begitu, itu kurang lebih akan ada sekitar 60-an ribu. Sementara yang direkrut sekarang ini kan baru 30.000, jadi potensinya malah justru masih kurang 30.000 lagi nanti sampai akhir tahun gitu Mas malahan. Nah, Baik. tentunya ya silakan. Eh, Kalau Anda melihat ini begitu besar potensinya, ada kemungkinan probability 60.000, baru 30.000 lowongan dibuka. Nah yang menarik adalah sebenarnya kompetensi seperti apa ini manajer dibutuhkan Pak, sehingga tidak hanya urut kancing, kemudian juga ada kata bece orang masuk karena titipan, tapi di sisi lain juga diperlukan tenaga kerja yang tidak hanya piawai manajerial, organisasi, tapi juga kemampuan wirausaha. Seperti apa Anda melihat? Iya, saya kira yang terpenting adalah bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini proyek menurut saya proyek ambisius pemerintah yang belum pernah ada sebelumnya, bahwa di setiap desa itu kan sekarang kalau Mas Yudi lihat itu saya juga sering ke desa-desa itu, saya lihat sudah ada bangunan-bangunan fisik yang sedang berproses maupun berproses pembangunannya maupun sedang ditata demikian rupa. Nah, ini artinya bahwa ada kegiatan manajerial yang harus dikerjakan di situ. Jadi kalau manajer ini direkrut sebanyak itu, dengan hitungan saya di dashboard yang dibentuk oleh PT Agrinas Pangan Nusantara itu sekitar 60.000, akan ada rekrutmen besar, dan saya kira bukan hanya tenaga manajerial. Dan saya sempat konfirmasi juga ke manajemen PT Agrinas Pangan Nusantara bahwa mereka ini juga akan merekrut ke tenaga-tenaga di bawah manajer. Dan ini tentunya akan membuka lowongan pekerjaan yang sangat besar sekali, karena Mas Yudi bisa lihat bahwa perusahaan sekelas BRI misalnya itu kan hanya 80.000, ini berarti kan nanti kalau ada 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu artinya ditambah lagi dengan staf-stafnya yang menurut keterangan dari pihak manajemen APN yang akan menjadi beneficiaries dari proyek ini untuk menjadi operator masa transisi dari kegiatan ini, itu sebanyak kurang lebih 18 orang.
Jadi Anda bisa bayangkan itu 18 kali lipat dari pegawai Bank Rakyat Indonesia. Mhm. Iya, dengan begitu banyaknya lowongan dan diharapkan bisa membuka peluang pekerja bagi tadi ya, para pencari kerja maupun lulusan fresh grade dari sejumlah universitas. Tapi yang menarik Pak kalau kita bicara mengenai manajer nih, manajer Kopdes ini mungkin Bapak bisa sedikit paham ya, Ya. seperti apa sih job desk-nya? Apakah seperti hanya mengolah sebuah gerai, toko, kemudian merchant, jual beli, atau lebih kompleks daripada itu Pak, sehingga dibutuhkan kompetensi yang cukup perlu dilakukan seleksi yang ketat dan komprehensif terkait hal ini, Pak? Iya, tentunya paling utama bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah satu sistem bisnis yang akan ditumbuhkan oleh pemerintah dari bawah, dari level grassroots yang paling bawah yaitu desa. Dan ini menurut saya mungkin agak sedikit berbeda dengan model-model kayak BUMDes yang dikembangkan secara organik. Nah, saya melihat kalau untuk urusan kompetensi secara teknis itu tentunya harus pakar HRD yang bicara, yang merumuskan bagaimana kebijakan kompetensi inti dari seorang manajer koperasi. Tapi menurut saya yang paling penting adalah juga harus ada konten perkoperasiannya. Jadi bukan hanya soal manajerial atau strategik manajerial saja yang harus dikuasai seorang manajer ini. Dan saya melihat ini dari hitung-hitungan ekonomi saya saja ya Mas, itu Mhm. kurang lebih kalau misalnya tadi disebut sebagai gerai untuk membangun semacam minimarket begitu. Nah, fungsinya itu kan ada gudang, ada gerai-gerai yang banyak sekali. Di dalamnya ada bukan hanya minimarket tapi juga ada gudang, dan gudang ini nanti diharapkan akan sesuai keterangan manajemen dari APN atau Agrinas Pangan Nusantara, itu kan nanti akan ada penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini masuk di pasar bebas, terus kemudian ada beras SPHP, terus kemudian gas melon, yang itu semua adalah komponen-komponen barang bersubsidi, termasuk minyak kita yang lagi rame sekarang ini kan Mas, harganya naik tiba-tiba, masyarakat kesulitan juga nyari gas melon di beberapa tempat dan sebagainya. Nah, melalui jalur khusus ini sangat penting sekali. Jadi begini, secara teori ekonomi itu Mas, yang namanya barang subsidi itu kan ada deviasi harganya dengan harga pasar nih. Nah, di situ harusnya ada jalur khusus dari jalur khusus dari distribusi untuk barang-barang subsidi ini. Kenapa? Karena barang subsidi ini termasuk barang publik, karena ada Mas Yudi punya uang pajak yang disubsidikan untuk target sasaran, terutama kalau gas melon misalnya itu dinikmati atau diterima beneficiariesnya oleh teman-teman kita yang dalam kategori desil 1, desil 2, atau orang-orang yang kalau di dalam tulisan gas melonnya itu adalah kelompok orang miskin kan gitu. Nah, ini masyarakat yang harusnya menerima barang-barang subsidi inilah yang penting. Kalau dikaitkan dengan soal rekrutmen, itu saya sudah hitung-hitung juga nilai ekonomisnya ya Mas, bukan besarnya subsidi dari apa yang saya sebut tadi sebagai barang-barang publik tadi, itu kurang lebih sampai 1.093 triliun. Itu kalau dihitung subsidinya kurang lebih 220-an triliun. Itu dari subsidi melon apa segala macam. Nah, ini kalau misalnya digerakkan atau didistribusikan melalui jalur khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini bukan hanya akan efektif dalam arti membuat kepastian dari harga, kepastian dari kualitas, maupun kepastian dari harga yang sudah ditentukan sebagai barang subsidi. Tapi nilai ekonomis ini akan memberikan satu dampak kepada perekrutan jumlah karyawan, karena kalau saya lihat itu dari analisis saya dari nilai ekonomis barang-barang subsidi yang sampai 1.000-an triliun, itu termasuk subsidi karena ada unit simpan pinjamnya ya, itu termasuk subsidi bunga yang selama ini tidak efektif, yang kemarin itu Pak Purbaya itu pengen subsidi core-nya itu dimasukkan di satu vehicle institution atau lembaga kendaraan taktisnya di bawah Kementerian Keuangan. Itu kan jumlah subsidinya 40-an triliun. Terus ditambah subsidi gas melon kurang lebih 80 triliun, terus kemudian ditambah yang lain-lain. Itu nilai ekonomisnya hampir 1.100-an triliun Mas. Itu artinya kalau disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang sudah bisa
menjadi memberikan keuntungan dan masyarakat langsung bukan hanya akan menikmati keuntungan ini karena sistem koperasi gitu Mas. Karena sistem koperasi ini kan berbeda dengan sistem kalau retail biasa misalnya retailnya untuk unit retailnya itu perbedaannya bahwa keuntungannya akan dikembalikan ke masyarakat dan saya sudah klarifikasi dengan pihak manajemen Agrinas Pangan Nusantara itu bahwa mereka itu akan mengembalikan keuntungan-keuntungan ini ke masyarakat. Nah ini Mas Yudi menurut saya kalau dikaitkan dengan peluang pekerjaan dan kemudian juga nilai ekonomis dari barang-barang subsidi saja ini saya kira sudah masuk gitu loh. Kalau misalnya dioperasionalkan dan dengan kualifikasi manajer-manajer di setiap desa tadi gitu. Pak Suroto, terima kasih. Semoga siapapun yang menjadi manajer nanti adalah orang-orang kompeten yang mendapatkan pelatihan, rekrutmen yang tepat, sehingga right man in the right place adalah salah satu quote yang tepat untuk mengelola tadi ya koperasi desa di mana mereka tidak hanya menyalurkan barang-barang subsidi tapi juga bisa menjadi suatu entitas entrepreneur ke depannya yang juga bisa membantu perekonomian dari tingkat bawah desa hingga ke pusat ataupun ke kota. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini, Mas. Sama-sama Mas Yudi, selamat siang.